Salat Jumat 11 September 2020 Masehi atau 23 Muharram 1442 Hijriah. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Khalik MAG, Imam Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPDI, dan Muroki atau Muazin Al-Ustadz Harun Habari. Sekali lagi, untuk petugas Jumat 11 September 2020 Masehi atau 23 Muharram yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Khalik MAG, Imam Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPDI, dan Muazin Al-Ustadz Harun Hambari. Seperti biasa, kita hadiah Fatihah untuk orang tua kita, sesepuh kita, dan jamaah yang pada hari ini tidak sempat hadir karena suatu hal, serta untuk jamaah yang menginfakkan sebagian hartanya di Masjid Agung Sumber ini. Mudah-mudahan infaknya diterima Allah dan harta yang tersisa dijadikan Allah harta yang barakah dan maslahah. Ala hadiyiniyah walikulin niyatin amali solihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan terakhir, bagi yang membawa alat komunikasi demi kekhusyuan sholat kita, untuk sementara dimohon dinonaktifkan atau disilent. Dan bagi jamaah yang masih ada di shop belakang, dimohon untuk merapatkan barisannya karena salah satu dari kesempurnaan sholat kita. Demikian pemberitahuan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين. رب اتم لنا منك بالخير، ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi energi oleh Allah.
energi yang menggerakkan kita bisa datang ke tempat ini, energi yang masih bisa mendetakkan jantung kita hari ini, dan semua energi yang mendorong kita untuk bisa berbuat dan beraktivitas pada hari ini semata-mata karena karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu besar dan terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita semua, seringkali tidak berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah lazim dan sangat patut kalau mengawali khutbah kita pada hari ini, mari kita persembahkan secara tulus puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Mengawali khutbah Jumat yang singkat dan sederhana ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita sama-sama terus istiqomah dan tak pernah letih serta tak boleh lelah untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah. Peningkatan kualitas iman dan takwa menjadi modal terpenting yang akan mengantarkan kita hidup jauh lebih baik. Orang yang iman dan takwanya memadai biasanya hidupnya jauh lebih disiplin. Orang yang iman dan takwanya memadai biasanya hidupnya jauh lebih bertanggung jawab. Dan yang pasti, orang yang menata iman dan takwanya dengan baik, dipastikan dia akan jauh lebih bahagia, baik dalam kehidupan dunia maupun tentu saja nanti pada saat kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebenarnya PR terbesar dan skala prioritas pekerjaan kita terbesar sebagai seorang muslim adalah terus menata iman dan takwa kita, merapihkan iman dan takwa kita, mendisiplinkan iman dan takwa kita, karena itulah modal yang akan kita bawa pulang pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah singkat ini saya ingin sedikit membedah dua ayat di dalam Al-Quran yang tadi saya temukan di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ada pesan moral penting yang disampaikan Allah dalam dua ayat tadi. Yang pertama, kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pesan moral dari ayat ini, kita diinstruksikan oleh Allah untuk segera melakukan pertaubatan, segera terus menerus beristighfar, karena deadline umur kita sebenarnya tidak akan lama. Beberapa ayat Al-Quran memberikan warning pada kita semua bahwa umur kita itu terlalu singkat untuk dihabiskan yang tak punya makna. Maka kualitas hidup dan umur kita akan jauh lebih naik dan bermartabat kalau kita isi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tekstual, istighfar itu tentu membaca astaghfirullahaladzim, tetapi secara filosofis maknanya bahwa hari demi hari, waktu demi waktu, kita harus terus mempersembahkan minta ampun kepada Allah karena terlalu banyak khilaf dan kesalahan serta dosa kita. Impian terbesar bagi seluruh umat manusia yang beriman, apapun profesinya, ilmuwankah, seorang ulamakah, seorang tokohkah, atau siapapun mereka, dia punya mimpi ketika nanti mati dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu media dan instrumen yang bisa mengantarkan kita untuk diampuni dosanya adalah membudayakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat
Nabi Muhammad SAW itu manusia paling sibuk di muka bumi. Beberapa catatan dan literatur serta kitab-kitab klasik memberikan penjelasan secara konkret bahwa manusia paling sibuk di muka bumi ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah Nabi Muhammad SAW. Kita menemukan satu literatur, misalnya kalau kita baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang menceritakan tentang hebatnya Nabi. Jabatan Nabi itu luar biasa banyak. Tokoh agama juga, seorang juru dakwah juga, seorang panglima perang juga, seorang hakim juga, seorang guru juga, seorang entrepreneur pengusaha juga, seorang presiden juga, seorang kepala keluarga, dan seterusnya. Ada 8 spektrum Nabi Muhammad. Tapi yang hebat dari Nabi Muhammad, di tengah-tengah kesibukannya menjalani hari-harinya, Rasul tidak pernah melupakan untuk terus beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu sudah terbiasa selalu datang di masjid paling awal ketika subuh, terutama selalu beriringan dengan sahabat terkemuka Bilal bin Rabah, seorang muadzin yang sangat terkemuka. Kalau tidak bersamaan dengan Bilal, biasanya Nabi duluan lalu Bilal menyusul. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang Bilal yang lebih dulu, Nabi kemudian beberapa saat menyusul. Tiap subuh dilakukan dengan itu. Satu ketika Rasulullah sempat terlambat datang ke masjid. Rasul yang biasanya datang di awal waktu dan duduk paling depan karena beliau jadi imam, pada saat itu Rasulullah tidak terlihat. Padahal semua sahabat sudah berkumpul di Masjid Nabawi di Madinah. Menjelang qomat, para sahabat saling bertanya-tanya kemana Rasulullah yang biasanya datang paling awal dan duduk di depan barisan paling depan. Karena waktu qomat segera tiba, Nabi sebagai imam belum datang, karena semua para sahabat bermimpi dan berkeinginan sholatnya diimami oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal pun berinisiatif untuk menjemput Nabi di serambi masjid rumahnya yang dekat Nabi, dekat masjid itu. Singkat cerita, Bilal pun mengetuk pintu Rasul, dan setelah dibuka, Assalamualaikum, terdengar jawaban Rasulullah seperti suara yang tengah menangis. Begitu dibuka oleh Bilal, lihat Rasulullah sedang duduk tafakur di tempat di mana dia bersujud dan salat. Lalu Bilal pun bertanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau datang lebih awal, hari ini engkau agak terlambat, ada apa ya Rasulullah? Dan aku melihat engkau seperti orang yang tengah menangis, seperti ada yang sedang kau fikirkan, kau seperti orang yang sedang berduka ya Rasulullah. Jawab Nabi Muhammad dengan suara yang agak serak. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya Nabi Muhammad dari tengah malam sampai pagi menangis karena ada ayat yang turun yang secara implisit berdasarkan pemikiran Nabi itu teguran buat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tadi malam saya kedatangan tamu, Jibril tentu saja, dan Jibril menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalak wa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Itulah ayat pendek yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 yang diturunkan tengah malam oleh malaikat Jibril pada saat Nabi sedang beristighfar. Lalu Bilal pun bertanya-tanya, ada apa dengan ayat ini? Saya tidak melihat adanya teguran dari Allah. Allah hanya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam hanya menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir, kata Bilal. Lalu apa isi teguran itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, wahai Bilal, tahukah itulah teguran secara tidak langsung kepada saya. Lalu Nabi menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, pergantian waktu, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan dan pergantian tahun harus menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang cerdas dan ulul albab yang berfikir. Maknanya apa? Tahukah engkau Bilal? Itu teguran secara tidak langsung. Apa maknanya?
umurku sekarang sudah mencapai 57 tahun. Dan dalam perjalanan waktu 57 tahun ini, aku begitu takut dengan ayat itu. Jangan-jangan pergantian waktu perjalanan umur ini, saya takut ketika nanti mati saya tidak punya bekal apa-apa, wahai Bilal. Dari situlah saya menangis dari tengah malam karena khawatir pada saat nanti mati saya tidak punya bekal apa-apa. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Bagaimana mungkin seorang nabi yang sudah jelas masuk surga, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia kekasih Allah yang tanpa dosa hidupnya, manusia maksum, tapi menangis dari tengah malam sampai pagi, beristighfar minta ampun kepada Allah, seolah-olah nabi punya dosa dan punya salah. Maknanya apa? Sikap tauladan kelas tinggi, bagaimana orang yang hebat tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pantas kalau kemudian Allah mengatakan orang yang hari-harinya diisi dengan istighfar, Allah akan menyiapkan reward berupa surga yang luasnya ibarat langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dari ayat itu pesannya apa? Nabi yang tidak pernah berdosa pun beristighfar tak terhitung tiap hari. Di tengah-tengah kesibukannya dari berbagai profesi yang tadi saya sampaikan, Nabi tidak pernah melupakan untuk beristighfar kepada Allah. Ini ayat yang pertama dari surat Al-Imran di ayat 133. Kita mari hadirin sidang Jumat rahimakallah. Mungkin dosa kita tak terhitung. Mungkin di sela-sela hari kita ada khilaf, ada dosa yang kita lakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang mendekatkan dirinya. Maka untuk menghilangkan semua dosa-dosa kita, kita budayakan hari-hari kita beristighfar kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, uiddat lil muttaqin. Kalau orang sudah tingkat tinggi istighfarnya, walaupun tak punya dosa, walaupun tak punya hilaf, dia tetap minta ampun sama Allah, maka Allah menyiapkan surga yang luasnya ibarat langit dan bumi. Siapa mereka? Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kalau pada ayat 133 merupakan simbol kesalehan manusia secara pribadi kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, maka ayat 134 adalah simbol kesalehan manusia, kesalehan sosial manusia sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Tidak cukup kita berbuat baik sama Allah tapi kita tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat baik pada sesama tapi hubungan kita dengan Allah buruk, maka itu pun tidak cukup dan tidak sempurna menjadi orang yang beriman. Maka dikombinasi dengan ayat 134, setelah kita saleh kepada Allah, kita saleh secara sosial. Apa indikator saleh sosial? Allah menyatakan saleh kepada sesama, indikator pertamanya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang mampu selalu ingin berbagi kepada orang lain dalam situasi sempit maupun dalam situasi lapang. Kesulitan ekonominya, kesulitan dirinya tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa berbagi kepada orang lain. Orang yang komitmen dan konsisten menjaga sikap berbaginya pada orang lain, disinilah Allah akan memberikan reward terbaik. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika hidup kita hanya fokus memikirkan keluarga sendiri dan diri sendiri, dan tidak punya ruang energi kita untuk memikirkan orang lain, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena Allah menyatakan kebahagiaan bagi seseorang itu ketika dia memberikan ruang dalam pikirannya, energinya, waktunya, hartanya untuk memikirkan orang lain dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ini indikator kesalehan sosial yang pertama. Di tengah suasana pandemi COVID yang belum tentu kapan berakhir ini, sangat tepat kalau kita menumbuhkan kepekaan sosial, memikirkan banyak orang yang sekarang secara ekonomi mengalami kelemahan.
memikirkan tetangga kita, memikirkan orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Kenapa? Itulah indikator penting dari kesalehan sosial yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalehan sosial itu indikatornya adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, atau dalam bahasa keilmuan orang yang memiliki kecerdasan emosi. Ada satu hadis dalam Al-Qur'an yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan jantan itu bukan orang yang bisa mematahkan orang dengan satu pukulan. Yang dinamakan jantan itu bukan mengalahkan orang dengan kekuasaannya. Yang mengalahkan orang itu bukan orang ilmunya hebat lalu bisa mengalahkan berdebat dengan orang lain, bukan. Apa kata Nabi? Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang disebut dengan jantan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya pada saat kita marah. Nabi berpesan, la taghdab, jangan marah. Nabi berpesan lagi, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah, jaga emosimu. Ketika kita marah, maka semua rencana-rencana kita bisa gagal. Kemarahan yang tidak terkendali akan menggagalkan seluruh rencana-rencana baik kita. Itulah Nabi mengingatkan, jangan marah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marah perlu ketika dilakukan dengan cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat, dan isi yang tepat. Tapi kalau marah yang tidak terkendali akan menghancurkan muruah kita, akan menghancurkan kewibawaan kita. Nah, kesalehan sosial yang kedua indikatornya, jaga emosi kita, emotional cushion, menjaga emosi kita. Kemudian yang ketiga, indikator orang yang saleh secara sosial adalah wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan orang lain dan berani meminta maaf pada orang lain. Memaafkan orang yang pernah menzalimi kita berat. Ketika kita dizalimi, ketika kita difitnah, ketika kita diprovokasi, ketika kita disakiti, lalu kita harus memaafkan orang itu, berat sekali. Tapi karena saking beratnya, Allah sudah menyiapkan surga bagi orang-orang yang berani membalas keburukan orang lain dengan memaafkan. Karena pada hakikatnya apa? Ketika kita memaafkan orang lain yang pernah menzalimi kita, maka pada saat yang sama sebenarnya kita sedang mengobati luka-luka dalam hati dan pikiran kita. Luka hati kita karena terzalimi oleh seseorang akan bisa sembuh ketika kita berani memaafkan orang yang menzalimi kita. Marilah kita menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Sangat mulia dan bermartabat kalau orang mudah memaafkan orang lain dan meminta maaf pada orang lain. Dan yang terakhir, kesalehan sosial indikatornya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau makna yang lebih luasnya, orang yang ingin selalu berbuat yang terbaik kepada sesama manusia. Orang yang dalam pikirannya, energinya, ilmunya, niatnya hanya ingin berbuat baik kepada sesama, maka orang yang seperti inilah yang layak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah yang sederhana ini, kita membangun hubungan kita dengan Allah secara baik. Salah satu caranya, lakukan hari-hari kita dengan beristighfar. Yang kedua, lakukan hubungan komunikasi secara sosial dengan baik dengan 4 indikator. Pertama, apa? Berbagi kebahagiaan dengan sesama. Yang kedua, jaga emosi dan kemarahan kita. Yang ketiga, berani memaafkan dan meminta maaf. Dan yang ketiga, yang keempat, selalu ingin berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعلموا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله بسم الله الجمعة رعاة المستعمل إماما الله أكبر كثيرا سبحانه وتعالى صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشهد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كما صليت وبارك كما باركت حمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق.